coba dipimpin berdoa dulu. Yuk disiapin dulu. Kepada guru memberi salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Ibu absen dulu. Untuk hari ini ada yang tidak berangkat? Coba Azhara, Adib. Oke. Aulia, Zahra. Oke. Nabila, ada ya. Salsa. Oke. Lai. Oke, Adib. Syafira. Oke. Raisa, ada ke? Fatima. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak berangkat semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Ya, anak-anak sudah sarapan? Sudah. Sudah. Oke. Sebelumnya marilah kita menyanyikan lagu nasional. Oke. Lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak boleh berdiri semuanya.
bagian-bagian kecil atau yang disebut dekomposisi. Oke. Kemudian yang ketiga ada nanti tentang menyusun urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, nanti anak-anak menyajikan solusi dalam bentuk visual menggunakan simbol atau kosakata sederhana atau yang disebut dengan algoritma dasar. Bu Guru punya tayangan video, silahkan nanti anak-anak ya ditonton, dipahami. Coba. Kegiatan Dina. Yuk silakan ditonton dulu. Dina bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu, dia mengangkat kaki dan bangun. Setelah mandi, Dina sarapan. Dina sarapan ya. Coba dilihat dulu. Salima. Lalu Dia berangkat ke sekolah. pukul 6 pagi. Dan tiba di sekolah pukul setengah 7 pagi. Pukul 12 siang, Dina pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, Dina makan siang. Di sore hari, Dina berolahraga. Pada pukul 7 makan, Dina makan malam. Setelah itu, dia belajar. Setelah belajar, Dina tidur. Oke. Itu tadi adalah contoh ya kegiatan aktivitas sehari-hari. Siapa tadi yang ada di sini namanya? Dina. Oke. Setelah tadi tayangan Dina itu bangun pukul berapa? 5. Pukul 5 pagi. Setelah bangun tidur apa yang dilakukan Dina? Sikat gigi dan mandi. Setelah itu sarapan. Apalagi? Berangkat ke sekolah. Ya, itu adalah kegiatan rutinitas Dina. Nah, sama dengan tadi tujuan pembelajaran hari ini itu anak-anak itu Dina tadi dapat menyusun urutan langkah untuk menyelesaikan masalah. Contoh nih, apakah Dina itu misalnya bangun tidur, kemudian sarapan, terus dia berangkat ke sekolah. Apakah urutan itu benar? Salah ya. Yang betul tadi adalah berurutan atau rutinitas Dina setelah bangun tidur adalah tadi apa? Mandi. Setelah mandi, sarapan. Setelah sarapan apa? Sholat. Baru nanti dia berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolahnya pukul berapa? Pukul 6. Nah, itu adalah contoh rutinitas. Nah, sekarang anak-anak nanti akan mengenal tentang berpikir komputasi dalam masalah sehari-hari. Apa sih Bu berpikir komputasi? Berpikir komputasi itu cara berpikir yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah seperti yang dilakukan oleh komputer ya, cara kerjanya komputer. Yang pertama adalah cara memecahkan masalah. Yang kedua nanti dengan mengenali pola. Sama seperti tadi pola nek bangun tidur Dina itu mandi. Nah, polanya seperti itu. Kemudian menyaring informasi penting ya, dan untuk menyusun langkah-langkah logis. Untuk apa sih Bu kok penting sekali? Nah,
sehari-hari itu lebih mudah dilakukan. Computational thinking. Nah, silakan lihat apa itu computational thinking. Apa artinya computational thinking atau berpikir komputasi? Nah, berpikir Ada komputasi. yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini. Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Nah, itu yang pertama, komputasional, berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan seperti yang dilakukan oleh komputer. Nah, anak-anak itu nanti diajak berpikir seperti komputer. Yo, selanjutnya. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Nah, ada 4 ya. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, Bu Guru punya suatu permasalahan, bagaimana cara membuat jus. Nah, itu adalah suatu permasalahan. Oh, ada suatu permasalahan cara membuat jus. Berarti yang kamu akan pikirkan adalah caranya apa yang pertama kira-kira? Untuk membuat jus, apa yang dibutuhkan kira-kira? Yang keras, yang keras. Oke, alat debat. Misalnya kamu ingin membuat jus mangga, apa yang disiapkan? Mangga, terus air, apa lagi? Blender. Untuk memotong kira-kira membutuhkan apa? Nah, membutuhkan pesto. Nah, itu dekomposisi. Oh, misalnya kalian memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Oh, ini loh caranya untuk membuat sebuah jus. Kemudian selanjutnya ada abstraksi, ya. Kemudian ada lagi itu pengenalan pola. Pola nih seperti tadi kalian bangun tidur. Oh, bangun tidur itu apa yang kalian akan lakukan? Itu kan rutinitas, pola, berpola, ya. Terus yang keempat itu ada algoritma. Itu menyajikan solusi. Solusi itu sama seperti jalan keluar. Jalan keluar dalam bentuk visual dan menggunakan simbol. Simbol-simbol atau kosakata. Simbol itu contohnya seperti misalnya tanda panah, itu kan simbol. Kemudian ada kotak, itu juga termasuk simbol. Yuk dilanjutkan. Yuk dilihat. Maka coding yang ditulis atau sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mengusut gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi,
bisa mengenali judul milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jempolan-jempolan itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya menunjukkan informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu ditemukan. Yang pertama, berarti coba dibaca. Yang pertama itu ada 4 landasan berpikir komputasional. Yang pertama coba Nabila, apa sebutkan? Apa tadi? Ya, dekomposisi adalah apa coba? Betul. Membagi masalah-masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, yuk, Zara, coba. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Fokus pada informasi yang penting saja. Nah, betul. Lanjut. Ayo. Laili. Yuk. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mencari kesamaan di antara bagian-bagian yang sudah diketahui. Oke, lanjut yang terakhir ada, ayo, Aulia. Algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah penyelesaian. Oke, membuat langkah-langkah penyelesaian. Oh, langkah itu kudu karo urutannya, ya. Urutannya itu harus sama. Coba. Untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal Nah, computational ini ada thinking. contoh soalnya. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan. Nah, yang pertama berarti tadi apa? Yang pertama, tadi kan supir bus berhenti di restoran, lalu hotel, dan terakhir museum. Nah, itu nanti supir bus itu harus menata koper itu sesuai dengan tempat pemberhentian. Ben tidak membuka yang bagian dalam. Yuk, dilanjut. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? Nah, yang terakhir kira-kira A. yang mana? Anak yang ingin pergi ke museum. Terakhir. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kira-kira apa? Kejadianmu Yang A ya? Betul, sip, betul. Yang A. Jawabannya yang betul. Berarti tadi kan urutannya kan di yang terakhir adalah museum. Berarti untuk penempatan bisnya yang terakhir. Coba ini. Ya. Nah, dari kalian tadi menyimak video, ya, kalian sudah mengenal 4 ya
berpikir komputasi. Itu yang pertama tadi. Nah, dilihat tadi apa tadi? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua ada pengenalan pola. Kemudian yang ketiga tadi apa Nak Leli? Masih ingat? Abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Betul. Nah, sekarang Bu Guru punya suatu masalah. Kira-kira nanti kalian Ibu bagi menjadi kelompok ya. Jadi 3 kelompok saja ya. Ini kelompok 1. Yang ini kelompok 2, yang bagian sana menjadi kelompok 3. Nanti setiap kelompoknya Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian bisa kerjakan bersama-sama. Oke? Bisa dikerjakan satu kelompok saling bekerja sama. Nah, kira-kira Bu Guru itu punya satu permasalahan. Masalahnya adalah, coba silahkan kalian bayangkan ketika kalian ingin berangkat ke sekolah ya, dan kalian harus menyiapkan bekal sendiri ya. Nih, nanti tak bagikan dulu LKPD. Masalahnya, bayangkan kamu harus menyiapkan bekal untuk makan sendiri. Kira-kira bagaimana langkahnya? Ayo Ibu bagi dulu. Silakan kalian ambil alat tulisnya, nanti bisa dikerjakan bersama-sama. Ya, untuk kelompok sini ya. Nah, di situ ada untuk petunjuk umumnya. Nanti kalian baca, ditulis untuk menyelesaikan masalah untuk membuat bekal itu kira-kira apa? Oke. Yuk, petunjuknya. Nih, nanti ini langkah-langkahnya. Nanti kalian tuliskan. Setelah kamu berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, nanti kalian bisa mempresentasikan maju ke depan. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Masalah utamanya itu tadi apa? Tulis dulu. Oke, sini. Nah, nanti dituliskan dulu ya. Untuk tugasnya adalah menyusun langkah membuat bekal sendiri. Bekalnya, kira-kira kamu ingin membawa bekal apa? Tidak harus roti, boleh yang lain. Tulis di sini. Nama kelompoknya dulu ditulis dulu, ya. Untuk nama satu kelompoknya siapa? Tuliskan dulu. Silakan kamu kerjakan sambil berdiskusi. Tuliskan nama kamu. Kira-kira untuk bagaimana kalian akan membuat bekal.
Tugasnya apa? Berarti nanti kalian kan yang itu kalian tuliskan itu setelah masalah itu ya, membuat bekal sendiri itu langkah berpikir untuk komputasional, berpikir sistematis. Nah, kira-kira apa? Nanti itu kamu tuliskan. Membuat bekal itu harus bagaimana? Yang pertama, nanti kamu tuliskan dulu. Kata kuncinya ini yang pertama adalah kan ada masalah, guru memberikan masalah. Cara membuat bekal sendiri. Terus nanti kalian kan tuliskan langkah-langkahnya. Cara membuat bekal itu bagaimana? Langkah-langkahnya. Setelah kamu tuliskan langkah-langkahnya, nanti kamu tuliskan simbol. Simbol itu gambar. Ya. Kemudian setelah itu ada lagi urutan nih. Baru nyiapin ini. Nanti apa urutan selanjutnya? Ya, yang sistematis itu runtut ya. Kemudian polanya. Kemudian yang terakhir adalah instruksi. Ya, instruksi itu perintah. Instruksi itu perintah. Kesulitan? Ya. Betul, seperti itu. Betul. Ya, siapkan roti. Berarti ini Fatimah tugasnya apa? Ini kan Fatimah, Raisa siapkan roti. Bapak Fatimah yang misalnya mengoleskan semuanya. Safira tadi yang apa? Saleh. Kan tugasnya sendiri-sendiri. Untuk langkah-langkah ini loh ada menyusun bekal sendiri. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, ditulis berarti nanti satu-satu sendiri. Nah, ini loh tabel untuk menyusun langkahnya. Berarti yang pertama simbolnya itu yang pertama ada simbol roti. Kemudian ada ini apa? Simbol itu gambar ya. Gambarnya apa? Di sini aja ada Bapak. Nah, di sampingnya ya untuk simbolnya itu
tabel ini. Nah, sebelah sini bisa dituliskan. Ini simbol. Ini tuliskan di sini. Apa? Kamu tuliskan dulu. Dituliskan nanti di sebelahnya ya. Untuk simbolnya berarti di sebelahnya langkah-langkah kamu tadi. Dituliskan nanti di situ, nanti kalian maju presentasi ke depan nanti ya. Tuliskan ya pada kelompok. Nah, nanti ini simbolnya nanti dituliskan sini ya. Ya. Simbol-simbolnya. Buat. Di sini kan ya kan nanti sini simbolnya apa? Ya. Simbol itu bisa berarti gambar ya. Nah, gambar untuk langkah-langkahnya itu apa saja? Tuh, ya kan?
pembagian beberapa langkah kecil atau yang disebut dengan dekomposisi ya. Susun langkah-langkahnya secara logis atau algoritma. Gunakan gambar atau figur untuk menunjukkan urutan kegiatannya. Ya tinggal berarti tinggal ngasih simbol ya untuk langkah-langkahnya, simbol atau gambar. Simbol atau gambarnya nanti dituliskan sekalian. Dekomposisi. Untuk susunan langkah-langkahnya itu algoritma. Kemudian gunakan gambar simbol untuk melakukan kegiatan. Yang diurutkan ya. Nanti bisa ditempel kertas planonya, nanti bisa ditempel di depan. Tampilkan ambilkan solasi dulu, nanti bisa ditempel di sini waktu sudah selesai? Sudah? Tinggal kelompok 1 ya, tak kasih tambahan waktu sedikit. Ditulis dulu. Nanti kalau sudah selesai bilang ya. Nanti maju per kelompoknya. Bertiga, silakan maju ke depan. Kalian memperkenalkan assalamualaikum dulu kepada kelompok yang lain. Yang keras ya. Yo, coba. Kok kayaknya lemes? Tepuk semangat. Semangat.
kemudian disebutkan, perkenalkan anggota kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 1. Ada mempersiapkan. Oke, cara apa tadi? Baca dulu. Oke, nama kelompoknya ini berarti dibacakan dulu. Oke, lanjut. Tugasnya apa? Tugasnya dari masing-masing. Oke. Yang kedua oleskan selai. Lanjut. Apa? Oke, tutup roti dan bungkus. Kira-kira dari presentasi kelompok 1 itu tata urutannya sudah betul atau salah? Betul. Kalau misalnya Bu Guru kok ingin membuat bekal kok seperti ini misalnya. Bu Guru punya roti. Rotinya itu langsung Ibu bungkus. Kemudian nanti bungkusnya itu di luarnya Ibu kasih selai. Apakah itu urutannya benar atau salah? Salah. Ya, yang betul adalah tadi dari contoh kelompok 1 ya, urutannya sesuai urutan. Oke, kemudian sekarang dibacakan lagi untuk penyusunan langkah simbolnya. Dibaca ini ya, baca dulu yang keras. Yang pertama, simbolnya langkahnya apa? Oke, ambil dua lembar roti, simbolnya apa? Oke, lanjut. Oleskan selai, simbolnya apa? Strawberry. Lanjut. Tutup roti, apa lagi? Dan bungkus. Ya, itu adalah contoh presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Ini ditempel nak di papan tulis ini. Ini ditempel di sini. Ya, hasil. Yuk selanjutnya dari kelompok 2. Sini nak, tempel sini. Yuk. Oh. Lanjut. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 yang akan mempresentasikan ya tugas kelompoknya. Silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Sebutkan namanya. Juga akan mempresentasikan rencana tugas kita. Oke, siapa saja namanya? Oke. Oke, silakan dibaca hasilnya. Bayi menyiapkan roti dan kotak. Oke. Aulia mengoleskan selai dan telur. Oke, berarti bekalnya roti ya? Ya, oke, lanjut. Kanza membungkus roti. Oke. Kanza tugasnya membungkus roti. Nah, sekarang untuk simbolnya apa langkah-langkahnya dibacakan sekalian.
kelompok kami. Wassalamualaikum. Oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Ya, silahkan ditempel dulu untuk kelompok 3. Nah. Oh iya, sebelah sini. Tarik dulu. Sebelah sini ya. Nah, silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih untuk presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang setelah tadi kalian sudah mengenal apa itu kompostasional, itu kan ada 4 ya. Ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, atraksi, dan algoritma. Sekarang kalian nanti ibu beri tugas untuk mengerjakan aktivitas individu. Berarti nanti ini tugasnya per anak, ibu bagi dulu. Oke. Nanti kalian baca, untuk tugasnya itu mengurutkan 1, 2, 3. Nah, kasih contohnya. Yuk. 1, dikerjakan sendiri-sendiri ini ya. 1, 2, 3. Ini untuk gambaran kamu. 1 ini bisa dilihat. 1, 2. Diambil dulu. Silakan diberi nama. Jangan lupa yang paling atas diberi nama dan diberi tanggal. Tanggalnya tanggal 30 bulan 7 tahun 2025. Yang paling atas dikasih nama terlebih dahulu ya. Hah? Nama, oke, nama panjang, tulis kamu namanya. Kemudian nanti kamu berarti tuliskan urutan kegiatan secara singkat dan logis ya. Untuk membuat apa itu tadi? Jusnya misalnya bebas, kalian mau pilih kalian suka jus apa ya. Kalian, bu aku sukanya jus mangga, bu aku sukanya jus alpukat, bebas ya. Dan jangan lupa nanti yang bawah itu kalian tuliskan langkah-langkah simbolnya, simbol atau gambar. Oke. Simbolnya ini ya, rincian simbolnya itu di bawah. Terlihat ya? Nah, terlihat ini ya. Itu rinciannya. Cara dituliskan dulu. Bapak, kemarin jusnya kalian misalnya suka warna jus apa? Buah apa misalnya? Tinggal kalian ganti tidak apa-apa. Susulan, ini untuk simbolnya. Nanti kalian gambarkan di sini. Ini, nah, ya, ada simbolnya. Simbol atau gambar di situ. Dituliskan simbol atau gambarnya. Silakan
selanjutnya apa? Tahap selanjutnya apa? Setelah itu tuliskan dulu. Oke. Kemudian apa? Misalnya kok kalian, aku suka jus jeruk. Nah, silakan jus jeruknya seperti apa? Masih ada waktu 15 menit ya. Untuk mengerjakannya masih ada waktu 15 menit. Kemudian nanti kamu tuliskan apa manfaatnya untuk menyusun langkah seperti itu. Apakah mempersulit atau untuk mempermudah atau membingungkan? Kira-kira dituliskan langkahnya itu kira-kira ya betul bawahnya. Oke, ya dilanjutkan yang ini simbolnya apa kira-kira? Yuk, manfaatnya kamu tuliskan dulu. 1, 2, 3. Yuk. Oke, bisa dikumpulkan. Sudah selesai? Belum? Oke, tak kasih tambah waktu 2 menit. Ya. 2 menit.
aja deh, di sebelahnya, sebelahnya. Oke. Oke, bisa dikumpulkan. Ya, bisa dikumpulkan semuanya. Yuk, bisa dikumpulkan, maju ke depan. Yuk, kumpulkan semuanya, letakkan. Yuk. Oke, selanjutnya terus dikumpulkan dulu. Jangan lupa namanya ya. Oke. Ya, yuk. Selanjutnya oke. Yuk, lanjut. Ya, kurang berapa? Satu anak ya? Yuk, kumpulkan dulu. Oke. Kalian sudah mengerjakan latihan. Juga tadi kalian sudah mempresentasikan ya untuk kira-kira pembelajaran hari ini. Apa yang dapat kalian pelajari? Coba Zara, Jerry. Kira-kira apa sih yang kalian dapatkan untuk pelajaran hari ini? Coba sebelum itu kita tepuk fokus. Melihat, Oke. mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus. Ayo, Sina, Zara. Kira-kira apa pelajaran hari ini yang dapat kamu sampaikan? Yang keras. Memudahkan penyelesaian. Oke, dapat mempermudah menyelesaikan suatu masalah. Yang lainnya lagi, coba. Selain itu, apa sih manfaatnya coba? Berpikir komputasional itu membantu kita untuk apa sih? Menyelesaikan masalah menjadi lebih sederhana. Oke, untuk pelajaran hari ini. Kemudian kegiatan memecah masalah itu tadi apa? Memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil disebut apa? Dekomposisi. Oke. Selanjutnya untuk apa sih manfaatnya? Kok belajar tentang dekomposisi tadi ya? Berpikir komputasional. Manfaatnya untuk apa sih coba? Manfaatnya? Manfaatnya? Yo, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Yang keras. Yo, yang keras. Membuat pekerjaan sehari-hari menjadi Menjadi lebih mudah dan betul. Membuat pekerjaan sehari-hari itu menjadi lebih mudah. Selanjutnya apa lagi? Selain mempermudah atau mempercepat. Bawahnya. menjadi mudah untuk belajar coding dan teknologi. Oke, kalian ini pembelajaran hari ini sebagai bekal kalian untuk belajar tentang coding, ya. Oke, hari ini kira-kira anak-anak sudah ada gambaran. Senang nggak? Pembelajaran hari ini anak-anak senang nggak? Senang, ya. Satu, kalian jadi bisa mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan dengan langkah-langkah tertentu. Oke? Dengan tadi dekomposisi dengan pemecahan masalah, kemudian ada dengan pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Oke. Nanti kalian dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kamu gunakan seperti tadi. Oke?
berpikir secara komputasional, secara sistematis atau logis ya. Kemudian nanti untuk materi selanjutnya anak-anak akan belajar tentang algoritma bercabang ya. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang algoritma bercabang ya. Ya coba, berarti tadi kalian sudah yang pertama mengidentifikasi masalah sederhana. Sudah, yang kedua ada dekomposisi ya. Yang ketiga ada menyusun urutan. Oke. Kemudian yang keempat adalah menyajikan solusi yang berupa